masih menghibur, tapi sedikit lagi bisa lebih baik dari ini. Hai, gue Daksa, gue review apa yang gue tonton. Oke, akhirnya gue bisa nonton film Kuasa Gelap karena gue itu tuh nunggu banget film ini sejak awal ini film di-announce. Karena dengan gempuran film horor Indonesia yang yang menurut gue udah mulai boring ya. Jadi ini adalah gebrakan baru untuk film Indonesia karena baru pertama kali dibuat di Indonesia untuk tema exorcism dari sudut pandang agama Katolik. Oke, jadi film ini tuh berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Indonesia ya. Dan juga terinspirasi dari kisah nyata seorang pastor exorcism yang ada di kota Semarang. Premis ceritanya adalah seorang pastor yang belum move on dari kejadian tragis yang menimpa keluarganya, yang harus berhadapan sama kasus kerasukan setan yang dialami sama salah satu muridnya. Oke, langsung aja gue review. Gue surprisingly lumayan suka ya sama film ini. Ya, walaupun mungkin untuk di film-film luar, gue ngomongnya soal Hollywood ya, itu mungkin sudah banyak sekali ya film yang angkat tema exorcism. Cuma yang gue patut appreciate ya sama film ini adalah untuk penggambaran exorcismnya sendiri yang sebenarnya gue belum lihat aslinya ya. Itu beneran kayak kerasa. Waktu gue nonton tuh gue kerasa banget. Istilahnya gini, bukan gue kerasa kerasukan, enggak. Jadi ritual exorcism yang ditampilin di film ini itu tuh benar-benar real dan gue kerasa merinding banget sih nontonnya. Dari segi alur cerita sebenarnya sih udah fine ya, udah gak ada masalah. Cuma somehow gue ngerasanya tuh agak sedikit agak sedikit lambat untuk mencapai kayak ini loh gongnya. Cuma dari segi jump scare juga ya gue nggak komen ya karena ini di luar dugaan, jadi kita nggak akan bisa nebak ini akan kagetnya tuh ada di mana. Oke, kalau gue boleh bilang ya, untuk next kalau dibuat sequel kayaknya bisa lebih ditingkatin lagi ya, karena menurut gue tuh agak kurang nendang untuk di film ini. Jadi ditingkatinnya itu adalah dari segi kengerian sama segi suspense-nya. Oh, dan juga mungkin ceritanya bisa lebih jelas dan padat ya. Jadi yang gue lihat alurnya ini tuh jadi kayak jadi ada sedikit plot hole yang jadinya nggak jelas ini sebenarnya motifnya per karakter ataupun per cerita tuh seperti apa gitu. Tapi ada satu hal yang mengganggu sih di film ini menurut gue ya. Dari segi ending, ada epilog di paling akhir gitu sebelum end credit. Itu sebenarnya itu mungkin memang mau menceritakan, tapi sebenarnya itu ngekatnya ke end credit itu menurut gue nggak enak. Jadi kayak udah langsung abis gitu aja. Sebenarnya di part itu sih nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, dari segi acting gue nggak komen ya sama Jerome Kurnia dan juga Om Lukman Sardi. Kalian berdua hebat banget. Gue salut sih. Chemistry kalian oke, acting kalian masing-masing juga oke, feel sama pengembangan karakter kalian juga oke. I don't have any comment of that. Oke, tapi yang jadi spotlight di film ini adalah Lia Syaracel. Itu yang jadi Kayla. Dan dimana dia udah kena demonic possession itu ekspresinya dapet banget. Gue suka banget dan gak dilebih-lebihin. Jujur, gue takut ngelihatnya. Overall film ini masih entertaining dan gue saranin lo harus cepet nonton film ini di bioskop. Tapi ingat jangan ngebajak ataupun ngerekam ataupun foto adegan, terutama foto adegan pakai flash dalam bioskop itu nggak banget ya. Oke, happy watching.